Oke, kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Komputer tingkat provinsi tahun 2024, studi kasus F, yaitu Majuta Papan. Di sini terdapat format masukan yaitu N dan M, yaitu panjang dan lebar, untuk papan yang dimiliki oleh Van Dijk. Sedangkan format keluaran adalah keluarkan sebuah baris berisi bilangan bulat yang menyatakan jumlah terkecil yang mungkin apabila Pak Dengklek mengisi setiap petak pada papannya dengan angka 1 hingga N kali M secara optimal. Untuk mengerjakan ini, kita perlu ingat lagi caranya, yaitu dengan kembali ke soal F2. Nah, di soal F2, terdapat panjang dan lebar yang berbeda. Untuk mendapatkan nilai yang optimal, di sini robot bebek harus bergerak ke arah kanan terlebih dahulu. Kenapa ke arah kanan? Karena kanan memiliki nilai pembanding yang lebih sedikit. Nah, jika turun terlebih dahulu, maka memiliki nilai pembanding yang lebih banyak. Sedangkan jika ke kanan langsung, maka akan mendapatkan 3 bilangan yang kosong yang tidak perlu dibandingkan. Dari hasil ini, kita perlu memeriksa terlebih dahulu bilangan apa saja yang bisa kita sertakan dalam kotak-kotak untuk mendapatkan nilai optimal yang sesedikit mungkin. Di sini ada 2 kolom dan 5 baris, dan yang dilewati oleh robot ini adalah 1 sampai 5, 1 sampai 5, dan kemudian 7. Nah, dari mana kita mendapatkan 1 sampai 5? Yaitu total banyaknya panjang dari papan yang ada. Nah, karena panjangnya 5, maka kita akan menyertakan 1 sampai 5. Kemudian 7. Mari kita tulis terlebih dahulu. Nah, ini cukup untuk integer, maka kita perlu menghitung integer N dan M. Integer saja cukup, dan kita memerlukan input berupa N dan M. Nah, cara mendapatkan resultnya, kita seperti biasa buat sebuah fungsi untuk menyelesaikan, yaitu cout, solve, N, dan M. Integer, solve, yang menerima N dan integer M. Untuk itu, kita perlu menyimpan terlebih dahulu resultnya. Integer, result sama dengan 0. Kembali lagi ke soal. Di sini kita mengetahui bahwa robot bebek pasti akan bergerak dari angka 1 sampai jumlah panjangnya, bukan jumlah lebar. Nah, karena itu kita perlu membedakan mana yang lebar, mana yang panjang. Kita simpan saja panjang, yaitu nilai yang terbesar antara N dan M, maksimal antara N dan M. Sedangkan lebar itu nilai minimal antara N dan M. Nah, kemudian bebek akan robot bebek akan menuju ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena itu kita jumlahkan saja semuanya. Yaitu for integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan panjang, plus plus, maka kita tambahkan saja yang tadi, bahwa robot bebek akan menuju ke bawah, karena panjangnya ke bawah, sebanyak 5 kali. Nah, kita sudah tahu bahwa robot bebek akan berjalan ke bawah sebanyak panjang dari papan. Nah, lalu berapa banyak berjalan ke arah lebarnya? Yaitu arah lebar dikurangi 1. Nah, karena itu kita perlu melakukan perulangan dari kiri ke kanan atau ke lebarnya dari 1, I kurang dari sama dengan lebar minus 1, I plus plus. Di sini kita akan mulai start dari 7, yang mana 7 itu didapatkan dari 5 plus 2. Dan setiap penambahannya, maka akan kita tambahkan dengan 2. Maka kita simpan integer penjumlah, yang mana kita mulai dari panjang plus 2. Nah, lalu resultnya kita tambahkan dengan penjumlah. Sedangkan penjumlahnya, maka kita akan tambahkan dengan 2. Kita return result. Kita coba, dan kita coba lagi. Nah, untuk penjelasannya kenapa
Seperti ini, kita akan mencoba bentuk papan yang lain. Jika terdapat papan yang berukuran 4 kali 5, maka jalan optimal yang bisa memberikan kita ruang sebanyak mungkin adalah dengan berjalan seperti ini. Terdapat 9 petak yang kosong. Dan kita ingin agar yang dilewati oleh robot bebek adalah seminimal mungkin. Oleh karena itu, kita tempatkan 9 bilangan terbesar dari 1 sampai 4 kali 5, yaitu 1 sampai 20. Yang tentu saja dari 12 sampai 20. Agar robot bebek berjalan ke kanan, maka kita perlu bilangan terbesar selain 12 sampai 20, yaitu 11. Kemudian terbesar kedua adalah 10, yang mana kita tidak ingin memilih 10 tersebut karena merupakan bilangan yang terbesar untuk saat ini. Oleh karena itu, kita tempatkan di bawah kotak yang pertama. Masih menggunakan prinsip yang sama, yang terbesar lagi adalah 9. Dan karena masih ada kotak yang kosong, maka kita perlu robot bebek untuk pergi ke kanan. Maka kita tempatkan 9 di sini dan 8 di bawahnya. Dan hal yang sama untuk yang 7 dan juga 6. Di sini masih terdapat 5 kotak yang kosong. Nah, karena itu, robot bebek pasti akan berjalan dari petak yang bernilai 1 sampai petak 5, yaitu panjangnya. Dan robot bebek akan berjalan ke kanan atau lebarnya sepanjang lebar dikurangi 1, yaitu sebanyak 3 kali. Dan masing-masing akan bernilai panjangnya ditambah 2, kemudian ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi. Nah, karena itu, di sini kita ingin penjumlah yang pertama, yaitu panjangnya dalam kasus ini adalah nilai 5, dan penjumlahnya berarti panjang tambah 2, yaitu 7. Dan kita akan berjalan sepanjang lebar dikurangi 1. Kita ingin menjumlahkan 7. Nah, setelah 7, kita tambahkan penjumlah menjadi 9. Lalu kita tambahkan penjumlah lagi jadi 11. Seperti itu. Inilah kenapa codingan ini bisa menyelesaikan studi kasus F untuk Olimpiade Sains tingkat provinsi tahun 2024.